Jumpa lagi di video kali ini. Di video kali ini saya akan membahas tentang legenda Rawapening. Legenda Rawapening adalah cerita rakyat zaman dulu yang mengisahkan tentang awal mula terbentuknya danau atau Rawapening yang kini menjadi objek wisata di Kabupaten Semarang. Berikut legenda Rawapening yang sudah jarang dikenal khalayak. Legenda Rawapening menceritakan tentang sepasang suami istri yang bernama Ki Hajar dan Nyai Selakanta yang tinggal di desa Ngasem di lembah antara Gunung Merbabu dan Telomoyo. Rawapening adalah sebuah danau yang menjadi objek wisata di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ada sebuah legenda turun-menurun yang mengisahkan awal mula terbentuknya danau tersebut. Karena dikenal pemurah dan suka menolong, Pasutri yang belum dikaruniai anak itu begitu dihormati oleh masyarakat sekitar. Suatu hari, Nyai Selakanta mengutarakan keinginannya untuk segera menimang buah hati. Demi mewujudkan keinginan istrinya, Ki Hajar pun bertapa ke lereng Gunung Telomoyo hingga berbulan-bulan. Nyai Selakanta pun mengkhawatirkan keadaan suaminya yang bertapa sampai tak kunjung pulang. Secara ajaib, Nyai Selakanta pun mengandung di rumah sendirian. Namun saat melahirkan, betapa terkejutnya dia karena yang lahir dari perutnya adalah seekor naga. Anak itu diberi nama Baru Klinting yang diambil dari nama tombak milik suaminya. Kata Baru berasal dari kata Bra yang artinya keturunan Brahmana, yaitu seorang resi yang kedudukannya lebih tinggi dari pendeta. Sementara kata Kelinting berarti lonceng. Meski berwujud naga, Baru Kelinting dapat berbicara seperti manusia. Merasa malu telah melahirkan seekor naga, Nyai Selakanta merawat Baru Kelinting dengan sembunyi-sembunyi. Dia pun berencana kelak akan membawa Baru Kelinting ke Bukit Tugur agar jauh dari warga. Beranjak dewasa, Baru Kelinting pun menanyakan perihal ayahnya. Nyai Selakanta pun mengutus Baru Klinting untuk menyusul ayahnya yang bertapa di lereng Gunung Telomoyo. Baru Klinting juga membawa tombak milik ayahnya. Sesampai di lereng Gunung Telomoyo, Baru Klinting langsung bersembah sujud di hadapan ayahnya yang sedang duduk bersemedi. Awalnya Ki Hajar tidak percaya jika naga tersebut adalah anaknya. Baru Klinting kemudian menunjukkan pusaka milik Ki Hajar. Baiklah, aku percaya jika pusaka Baru Klinting itu adalah milikku. Tapi bukti itu belum cukup bagiku. Jika kamu memang benar-benar anakku, coba kamu lingkari Gunung Telomoyo, ujar Ki Hajar. Dengan kesaktiannya, Baru Klinting dapat melingkari Gunung Telomoyo. Ki Hajar pun akhirnya mengakui naga itu adalah anaknya. Setelah itu ia memerintahkan Baru Klinting bertapa di Bukit Tugur agar tubuhnya berubah menjadi manusia. Sementara itu ada sebuah desa bernama Patok yang sangat makmur, namun penduduk desa itu dikenal sangat angkuh. Suatu ketika penduduk desa Patok bermaksud mengadakan pesta sedekah bumi setelah panen. Mereka pun berburu binatang di Bukit Tugur. Singkat cerita, mereka beramai-ramai menangkap Baru Klinting dan memotong-motong dagingnya untuk dijadikan hidangan pesta. Ketika para warga sedang asik berpesta, datanglah seorang anak laki-laki penuh luka dan berbau amis. Anak itu adalah penjelmaan Baru Klinting. Dia meminta makanan, namun warga desa itu justru memaki dan mengusirnya. Anak itu pun meninggalkan desa. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan janda tua bernama Nyi Latung. Nyi Latung mengajak Baru Klinting ke rumahnya dan memberi makanan. Dalam perbincangan, Baru Klinting menyarankan agar warga diberi pelajaran. Dia meminta Nyi Latung jika mendengar suara gemuruh untuk segera menyiapkan alat menumbuk padi dari kayu alias lesung. Baru Klinting pun kembali ke pesta desa itu dengan membawa sebatang lidi. Di tengah keramaian, ia menancapkan lidi itu ke tanah. Dia meminta warga mencabut lidi yang ditancapkan. Tak seorang pun yang mampu mencabutnya. Dengan kesaktiannya, Baru Klinting bisa mencabut lidi itu dengan mudah. Begitu lidi itu dicabut, suara gemuruh pun menggetarkan seluruh isi desa. Air pun menyembur keluar dari bekas tancapan lidi itu.
Semakin lama semburan air semakin besar, sehingga terjadilah banjir besar. Semua penduduk desa itu tenggelam, dan desa itu berubah menjadi rawa atau danau yang kini dikenal dengan Rawa Pening. Baru Kelinting lalu menemui Nyi Latung yang sudah menunggu di atas lesung yang berfungsi sebagai perahu. Dia selamat bersama nenek itu. Baru Kelinting lalu kembali menjadi naga untuk menjaga Rawa Pening. Oh ya, untuk Anda yang sangat suka sekali dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media yang ada, dan juga nyalakan notifnya agar Anda mendapatkan notif ketika kami upload video baru. Itulah kisah sekilas tentang legenda Rawa Pening. Dari cerita rakyat tersebut terdapat pesan moral di dalamnya. Pesan moral tersebut yaitu sifat angkuh dan sombong adalah sifat yang sangat tidak terpuji. Saling menolong merupakan sifat terpuji yang patut dicontoh. Oke, terima kasih telah mengikuti video kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media yang ada. Dan jangan lupa pula untuk nyalakan notifnya agar Anda mendapatkan info terbaru ketika kami upload video yang baru.